Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik jamaah kaum muslimin wal muslimat yang rahmati Allah, kita lanjutkan kajian rutin kita di Selasa sore setelah melaksanakan puasa Ramadan. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan akidah dan fikih ibadah. Pembahasan setelahnya yaitu tentang bahaya kesyirikan dan sarana pencegahan supaya tidak jatuh kepada kesyirikan. Jadi fitrah seorang muslim itu beragama Islam dan mentauhidkan Allah. Kemudian hal itu dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Contohnya dalam surat Nuh alaihissalam, di mana ketika firman Allah, wala tadarunna alihatakum wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yagutha wa ya'uqa wa nasr. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, yaitu nama orang-orang soleh yang jumlahnya 5. Allah menggunakan kata wala tadarunna alihatakum. Jangan kalian tinggalkan ilah sesembahan kalian, orang-orang soleh. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa lima orang ini adalah kan rijalus solihina min qaumi Nuh. Mereka adalah orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh. Apa sebab utama sehingga kaum Nabi Nuh ini adalah generasi pertama yang melakukan kesyirikan, yaitu al-ghulu fis sholihin, bersikap berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Agama Islam menjunjung, menghormati, memuliakan orang soleh ketika mereka hidup, juga setelah mereka meninggal. Hal itu terbukti bagaimana syariat memuliakan ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada mereka. Bahkan Rasul mengatakan bahwa darahnya
ahli ilmu adalah racun. Artinya kehormatannya tidak boleh merobek kehormatan para ulama. Ketika mereka meninggal, bagaimana bentuk memuliakan mereka? Yaitu melanjutkan amal mereka semasa mereka hidup. Punya pondok dilanjutkan, punya amal jariah mereka didoakan dan seterusnya. Tapi bersikap berlebih-lebihan, gulu terhadap mereka. Apa yang dilakukan gulu terhadap mereka pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, yaitu mereka membangun di atas kuburan mereka rupaka-rupaka, patung-patung. Silih berganti generasi, zaman berlalu, patung yang tadinya di kuburan kemudian di jalan sampai kepada rumah-rumah mereka. Pada akhirnya apa? Disembah. Bentuk disembahnya seperti apa? Yaitu meminta dan memohon, imma langsung kepada mereka atau mereka dijadikan sebagai pelantara. Ternyata itu berulang sampai zaman Rasul, ketika ada Lata, Uzza, Manat dijadikan sebagai sesembahan secara langsung kepada mereka, atau mereka dijadikan sebagai pelantara beribadahnya kepada Allah tetapi melalui mereka. Sehingga kesyirikan ini akan berulang sampai saat ini. Sikap berlebih-lebihan kepada orang saleh yang telah meninggal itu nyata sampai sekarang masih ada. Datang ke kuburan-kuburan mereka, mengeluhkan kehidupannya supaya dilancarkan, supaya digampangkan usahanya, rezekinya, jodohnya, keturunannya. Dan itu menyebar di mana-mana. Apa sebabnya? Karena ustadznya, karena kiainya tidak menjelaskan tentang bahaya kesyirikan. Ketika menyampaikan, khawatir ditinggalkan oleh jamaahnya, khawatir bertentangan dengan kebiasaan mereka. Padahal ini adalah dakwahnya para nabi dan rasul. Yang pertama yaitu menyampaikan tauhid dan menyampaikan bahaya kesyirikan. Isi Al-Quran muatannya adalah tauhid. Tujuan Nabi dan Rasul diutus adalah mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahaya kesyirikan ini jamaah akan berdampak kepada diterima atau tidaknya amal ibadah seseorang. Di dalam kitab Masail Jahiliyah yang besok pagi akan dibahas buku pertama di kajian subuh, sang penulis menyampaikan bahwa masyarakat jahiliyah sebelum dan sesudah Nabi diutus, mereka masih melakukan ibadah haji, mereka masih melakukan sedekah, dan masih sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim dilakukan. Tidak istimewa bagaimana ibadah haji jamaah. Pada Rasul mengatakan, Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan melainkan surga. Puncak ibadahnya, keinginan seorang muslim itu adalah apa? Ibadah haji. Dan itu dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Lantas kenapa kemudian Al-Quran menyebutkan mereka kaum musyrikin? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal
musyrikin. Mereka dilabeli oleh agama ini dengan orang-orang musyrik. Padahal mereka haji dan umrah. Jadi sebelum Nabi diutus, itu mereka masih haji, masih umrah. Atas kenapa kemudian mereka disebut orang musyrik? Karena mereka menyekutukan Allah dalam perkara ibadah. Sehingga dicampur adukan yang tadinya ibadah hanya untuk Allah juga dilakukan kepada selainnya. Dan ini syubhatnya tipis, perbedaannya tipis sekali jemaah. Tipis sekali kalau tidak belajar. Dampak dari itu semua tidak diterima amal ibadahnya. La in asyrakta la yahbatanna amalu. Kalau kamu melakukan kesyirikan, gugur semua amalan kebaikan itu. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dampak keduanya yaitu tidak diterima, tidak diampuni manakala mereka tidak sempat bertobat. Seluruh dosa selain dosa syirik tidak sempat bertobat, masih ada kemungkinan diterima. Tapi syirik tidak. Yang ketiganya, bahaya kesyirikan itu. Innahu may yusyrik billah faqad harrama alaihimul jannah. Siapa yang melakukan kesyirikan, maka haram baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan dia kekal di dalam neraka. Bahaya nggak jemaah? Tapi kalau disampaikan saat pada lari, kalau disampaikan katanya dakwah ini keras, padahal ustadznya lembut, imut lagi. Dakwah Nabi dan Rasul ini jamaah, apapun kondisinya, tauhid dulu, baru yang lain kemudian. Bukti apa sih Nabi? Bagaimana menjelaskan bahaya-bahaya tentang kesyirikan? Jangankan kesyirikannya jamaah, jangankan kesyirikan, sarana menuju kesyirikan saja ditutup rapat-rapat. Pertama, tidak boleh mengatakan kata seandainya. Kata apa? Seandainya. Kan kita sering berandai-andai nih. Seandainya tidak ada engkau, aku takkan bisa hidup. Belum sarapan kayak ngomong-ngomong. Tidak boleh. Ucapan setidaknya sekiranya tidak ada Allah dan dia, kata dan ada unsur keyakinan, kata laula atau kata kehendak. Kalau tidak ada kamu, ini tidak boleh. Dan Rasul menegurnya langsung ketika ada orang-orang yang mengatakan, ya, Masya Allah wa syi'ta. Kehendak Allah dan kehendakmu dilarang. Kenapa? Karena itu bisa apa? Jatuh kepada kesyirikan. Padahal seluruh apa yang ada dan kehendak yang terjadi itu di bawah kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbal alamin. Yang kedua, yaitu larangan bersikap berlebih-lebihan terhadap kuburan, apalagi penghuni kuburannya. Terhadap kuburannya saja tidak boleh.
kuburan, di hot mic, atau di apa? Di apa lagi? Di tembok. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Itu baru kuburannya. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Karena khawatir nanti bersikap berlebih-lebihan, sehingga pada akhirnya ide yang ada pada penguasa yang menemukan kuburan dari Ashabul Kahfi, mereka mengatakan untuk dibangunkan masjid di atasnya. Jangankan masjid, Kubah untuk melakukan ibadah-ibadah di atas kubah yang berada di kuburan itu nggak boleh. Apakah itu syirik? Tidak syirik. Khawatir jatuh kepada kesyirikan. Ya. Baca Quran boleh? Boleh. Baca Quran di kuburan? Apakah dikategorikan syirik? Tidak syirik, cuman khawatir. Sekalipun ini ada khilaf, ya ambil kita yang tidak bolehnya lah. Dan mendingan di masjid atau baca kuburan mah, lega. Kau mau masih digitna aya ASEAN mah, tunuh pan bawaan. Contoh yang ketiga, larangan kuburan digunakan sebagai tempat ibadah, apalagi masjid. Dia ibadah kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, tapi dilakukan di samping masjid. Ini tidak boleh. Bisa jadi generasi setelahnya justru beribadah kepada penghuni kubur. Jadi beribadah kepada Allah di sisi kuburan keramat enggak syirik tapi bid'ah. Kalau kemudian si penghuni kubur itu disembah, ini jelas kesyirikan. Karena itu celah-celah itu ditutup. Tidak boleh memasang lampu di kuburan. Asal masang lampu atau di kuburan segala-segala dilarang. Bukan seustadnya yang melarang, dalil yang melarang. Siapa yang melarang? Dalil. Kenapa nggak boleh dipasang lampu? Heda mal gudang kalau di kuburan itu mau baca Quran. Jadi biarkan kuburannya gelap. Kalau rumah, kalau masjid terang, karena bisa dipakai ibadah. Jadi masang lampunya saja tidak boleh. Karena apa? Khawatir kemudian si kuburan tersebut dimakmurkan. Ada hari-hari tertentu, bahkan setiap hari yang ziarah kubur. Padahal di bawah atau di dalam kuburan sama semuanya jenazah mayat. Itu dilarang. Kenapa? Karena khawatir bersikap berlebih-lebihan. Nih kita mau tenggelam matahari di waktu senja. Kenapa nggak ada ba'diyah asar dan ba'diyah subuh jamaah? Salah satunya saddud dari'ah, yaitu menutup celah agar tidak ada beranggapan bahwa agama ini sama dengan penyembah matahari. Tuh. Itu apa? Ya, supaya sarana-sarana menuju kesyirikan itu harus ditutup serapat-rapatnya. Kemudian juga dilarang saddur rihal,
Safar dengan tujuan ibadah itu dibatasi hanya 3 masjid. Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Antum dari sini misalnya mau sholat Jumat di Masjid Istiqlal dengan anggapan lebih afdol dibandingkan dengan Masjid Toserba. Ini boleh apa tidak? Tidak boleh. Bepergiannya saja nggak boleh. Padahal itu ke masjid-masjid. Ini ada wisata religi. Kemana? Nggak apa-apa ke makam wali santri mah. Tapi beranggapan si A, si B ini lebih afdol, maka ini apa? Saduri hal seperti ini tidak boleh. Juga bagaimana Rasulullah SAW mencegah sarana kesyirikan itu secara ucapan, bahkan ucapan pujian itu kepada beliau saja beliau tidak mau loh. La taturuni kama atratin nasara ibnu Maryam. Jangan berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang Nasrani kepada Isa ibnu Maryam. Inama ana abdun, saya ini hamba. Faqulu Abdullah wa rasuluh. Tuh, kenapa? Karena itu tadi mencegah sarana-sarana menutup celah supaya tidak apa? Tidak terjadi kesyirikan. Al-Imam Ibnu Qayyim beliau menyampaikan beliau mengatakan bahwa man jama'a baina sunnati rasul fil qubur wa ma umira bihi wa naha anhu wa ma kana alaihi ashabuhu wa baina ma kana alaihi aktsarun nasi al-yawm ra'a ahaduhuma mudaddan lil akhar. Kalau kita perhatikan sekarang antara sunnah Rasul dan sunnah para sahabat terkait kuburan, sunnah Rasul berkaitan dengan kuburan dan tradisi yang terjadi saat ini bertentangan. Ini apa? Bertentangan. Padahal Rasul mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasul." Kata Ali bin Abi Thalib kepada Abul Hayyaj Al-Asadi, maukah aku sampaikan pesan ketika Rasul mendelegasikanku? Maka Rasul mengatakan, ala tada suratan illa tamastah wala qabran musarrafan illa sawaita. Tidak ada patung kecuali dimusnahkan. Tidak ada kuburan yang dimuliakan dengan ditinggikan kecuali diletakkan. Ini sunnah Rasul. Terjadinya sekarang apa jemaah? Tuh. Jadi tidaklah ya kuburan sesuai tuntunan Rasul ini dilakukan kecuali kesyirikan itu tiada. Ketika syirikan itu terjadi, pasti tuntunan Rasul itu ditinggalkan. Rasul ketika ziarah ke makam syuhada Uhud itu ingin apa? Mengingat kematian. Sekarang orang ziarah kubur supaya lancar kehidupan. Tuh kan jadi beda. Kernaon mang di dia ngesaminggu loba kabutuh. Kernaon i'tikaf di kuburan. Jadi ketika banyak kebutuhan, mestinya ke masjid, ini kemana? Tuh kan beda.
Dalam hadis Jabir mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an tajsisil quburi wa an yaktuba 'alaiha. Ada dua larangan dalam hadis Jabir ini yang diriwayatkan Imam Abu Daud At-Tirmidzi, bahwasanya Rasul melarang kuburan itu ditembok dan ditulis nama di atasnya. Sekarang kuburan-kuburan rata-rata apa? Antum kuburannya ditembok apa enggak? Anak kemarin ziarah kubur ke Umi Ana. Ziarah kubur ke Umi Ana. Ada yang nyeletuk gini. Si Ustadz mah duit loba. Kan jadi kolot teu bakti. Cik atau kuburan mah. Da moal besak 100-an. Wana naonkeun we. Inung-inung aing. Heuh bahasa urang gitu. Bapak orang itu ngomong gitu. Kan we ngamalin sunnah itu pasti banyak omongan. Ya, ditengok kuburan. Oh iya, baru kemarin ini udah ditembok. Ini udah di hot mic. Ini ada yang pakai keramik. Tuh, jamaah. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, antara sunnah Rasul berkaitan dengan kuburan dengan realita jauh. Itu kapan terjadi? Ketika tidak disampaikan ilmu ini. Berikutnya jamaah, yaitu larangan kesyirikan itu untuk pencegahannya secara keyakinan, secara lisan, juga secara tindakan sudah Rasulullah SAW sampaikan. Secara keyakinan, misal nih, tatayur. Zaman jahiliyah itu dilarang menikah atau merayakan pesta pernikahan di bulan Syawal. Apa keyakinan dalam hatinya? Itu menyebabkan terjadi perceraian. Orang jahiliyah dahulu kalau mau berangkat itu melepaskan burung. Kalau ke kanan berangkat, kalau ke kiri tidak berangkat. Keyakinan dalam hati. Rasul langsung sendiri yang mengerjakan pernikahan dengan istri-istrinya di bulan Syawal. Supaya apa? Mengubur keyakinan-keyakinan tatayur seperti ini. Padahal tatayur syirik kecil, tapi harus dikubur, apalagi syirik besar. Secara keyakinan tuh. Ya, apa? Kenapa dilarang tatayur itu jamaah? Karena dia meyakini terjadi sesuatu, ya, pada sesuatu atau kondisi atau waktu atau angka atau tempat yang Allah tidak jadikan itu. Apa salahnya angka 4 dan 13 sehingga di lift-lift nggak ada? Sehingga apa? Dia letakkan keyakinan madarat dan manfaat itu pada makhluk. Tuh, dilarang. Ucapan tadi, aduh selamat saya tadi, untung ada mobil di depan. Saya kalau tidak ada si fulan tidak akan jadi seperti ini. Ini terlarang. Jika disertai adanya keyakinan, maka ini termasuk syirik kecil, juga bisa berdampak kepada syirik besar. Tindakan doa, ibadah di atas kuburan itu terlarang karena khawatir apa tadi? Setahap demi setahap itu kemudian menjadi syirik besar. Apakah
Kaum Nabi Nuh tadi langsung menyembah Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, An-Nasr. Apa menyembah langsung? Tidak, tapi bertahap, setahap. Kahartos ya Pak Jemaah? Nasution, antum paham nggak? Jangan melototnya doang. Alhamdulillah. Jangan jasadnya di tempat kajian, tapi pikirannya kemana? Ya. Baik itu jemaah, insyaallah akan atau pertemuan berikutnya yaitu membantah syubhat-syubhat yang digencarkan oleh orang-orang musyrik atau orang-orang ateis tentang masalah tauhid dan kesyirikan. Insyaallah kita bahas di pembahasan berikutnya. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Belum, sesi kedua belum nih. Ya itu kami pahami semangatnya begitu. Kalau semangat mah apa-apa. Baru 5:30. Iya. Kemarin kita sudah membahas tentang bab wudu. Betul nggak? Masih ingat nggak? Tentang wudu. Kita pembahasan wudu sudah kita bahas kemarin jemaah. Pembahasan tentang apakah telinga mengambil air wudu yang baru atau dia bagian dari kepala, ya, atau bukan, juga sudah bagaimana sunnahnya mengusap kepala juga sudah kita selesaikan. Berikutnya jamaah kita akan bahas yaitu yang berkaitan dengan nawaqiduhu, pembatal-pembatal wudu. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa nawaqiduhu khuruju syai'in min ahadi sabilaini hayyi walau kana basura. Keluar dari dua lubang depan dan belakang itu membatalkan wudu. Kencing, BAB jelas. Gimana kalau yang keluar uang 500? Batal nggak puasanya? Duit dipurah. Dalam mazhab Syafi'i itu batal. Misal antum tadi makan jagung, jagungnya masih utuh keluar. Karena kalimat khuruju syai'in itu umum. Tidak dibatasi dengan apa? Kencing dan BAB. Walau kana basura, sekalipun itu apa? Basura itu darah karena wasir. Maka itu apa? Batal wudunya. Sekali lagi itu umum. Sehingga jamaah, di antara bentuk semangatnya setan mengganggu orang yang taat,
sampai pada taraf was-was. Ini tadi kentut apa kencing atau gimana? Itu kadang-kadang ada orang yang was-was. Maka tatkala antum sudah wudu, yakinkan belum batal. Antum pada maghrib mau sholat isya, was-was sudah batal apa belum? Maka dia dalam kondisi wudu atau sudah batal? Wudu. Sudah kondisi apa? Wudu. Kenapa? Karena hukum asalnya antum tadi wudu di sholat maghrib. Adapun batal atau tidaknya antum diingat-ingat. Tadi ada yang membatalkan atau tidak. Ada orang mau sholat subuh, bangun langsung sholat. Sholat. Maka dihukumi dia sudah wudu atau tidak? Tadi kan isya saat hufan mana sare heula. Tidur itu membatalkan wudu. Maka kembali kepada keyakinan. Al-aslu baqa'u makan ala makan, yaitu hukum asalnya kembali kepada pondasi awal. Antum ini sudah wudu atau batal, maka yang terdekatnya apa? Yang kedua, pembatal yang kedua itu wazawalu aklin, hilang akal, gila. Di antara hilang akal tidak mesti gila, yaitu tidur. Tapi la binaumi mumakkinin maq'adahu, tapi bukan tidur yang tamlag qosila gitu. Di sini jamaah ada keterkaitan antara mata dengan dubur. Ya, ada keterkaitan apa? Mata dengan dubur. Mata merem, dubur terbuka. Nggak percaya pakai CCTV. Karena hadisnya sudah seperti itu. Merem pasti molongo. Kecuali apa tadi? Tidur dalam kondisi duduk yang tamlag. Nah, sehingga dalam mazhab Syafi'i itu sila seperti itu tidak membatalkan. Apa landasan dalilnya wahai mazhab Syafi'i? Yaitu pada tidur sahabat-sahabat Rasul di salah satu sholat, hendak iqomat Rasul agak lama keluar. Dan para sahabat pada tidur. Qomat tidak wudu lagi. Artinya tidur itu tidak mutlak membatalkan apa? Puasa. Sing tarik atuh. Itu fokus. Tidak membatalkan apa? Tidur nggak membatalkan puasa. Ini masalah wudu nih kita nih. Udah beres masalah puasa. Saat kumaha lamun sabari nyaran deh. Sabari nyaran deh batal teh? Batal. Tapi tengorok saat. Cok saha, udah nama tengah dangu. Udah moal kadang ku sorangan mah. Kadang orang antum ngorok itu. Coba rekam ke mah. Nah, di sini duduk yang mumakkinin maq'adahu. Ini penting di Indonesia ini dibahas. Anak ada nasihat dari dosen dulu pas kuliah. Kata beliau, di Indonesia ini masalah pembatal wudu dalam kondisi duduk mesti dibahas. Kenapa wahai Syekh? Saya dari masjid ke masjid Jumatan selain di kampus sampai kami rata-rata. Karena itu Timur Tengah liburnya hari apa? Hari Jumat.
Supaya apa? Khusyuk mendengarkan khutbah Jumat. Lah urang khutbah Jumat para saha kaum anu khutbah Jumatnya muskola alhamdulillah zaman kan itu kan asa di PPN deh komo sabari yang ngaranne mah yang hunyar gitu. Nah itu membatalkan wudu. Karena itu kata Imam An-Nawawi Al-Bantani, binaumin mumakinin mak'adahu la. Ini sini tidak membatalkan apa? Wudu. Lakinna yusannul wudu khurujan minal khilaf, akan tetapi disunahkan wudu supaya keluar dari khilaf. Yang berikutnya wa massu farji adamiyyin bi batni kaffin. Pembatal yang berikutnya yaitu menyentuh kemaluan, kecuali dalam mazhab Hanafi menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Kenapa tidak membatalkan wudu? Kata Abu Hanifah, fa innahu bid'atun min. Karena kemaluan itu sama seperti bagian tubuh yang lain. Sehingga tidak membatalkan dalam mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i menyentuh kemaluan itu batal, tetapi dengan punggung tidak. Dengan punggungnya tidak. Jadi kalau atul, cara garuknya gimana dalam mazhab Syafi'i? Sama punggungnya. Tidak membatalkan. Kok kenapa dibedain wahai mazhab Syafi'i? Karena disentuh sama perut, tangan sama belakangnya beda. Terutama yang laki-laki. Kemaluan disentuh sama dampal sama punggung beda. Biasanya kalau sama dampal langsung bangun. Nah itu ini dalam mazhab Syafi'i supaya paham maksudnya. Sehingga di sini wal murad bi farjul mar'ah. Di sini juga sama kemaluan apa? Perempuan. Mana yang dikategorikan farj? Ma yadhharu inda julusiha ala qadamaiha, ketika dia duduk. Ya, maka bagian yang nampak itu tidak boleh disentuh kecuali sama punggungnya dalam mazhab Syafi'i. Berikutnya dalam mazhab Syafi'i, wa talaqi basyaratai dzakarin aw wa untha bikabarin wala ma'a mahramiyah, yaitu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Basyarah, kulit. Sehingga dalam masalah ini jamaah memang Imam Asy-Syafi'i meragukan hadis nabat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaan pergi ke masjid itu mencium istrinya. Bukan lagi bersentuhan. Tapi apa? Mana yang lebih ringan? Menyentuh apa mencium? Menyentuh.
Aisyah menyampaikan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau pergi ke masjid itu menciumku. Sehingga dalam madhab yang lain tidak membatalkan. Madhab Syafi'i apa? Batal bisa jadi karena itu min khasaisi Rasul. Ya, Rasul lebih mampu menahan apa? Gejolak syahwatnya. Hanya saja sedikit yang dijadikan sebagai kekhususan bagi Rasul, contohnya menikah lebih dari 4. Itu kekhususan bagi Rasul. Sehingga bagaimana jamaah dalam masalah ini? Walhasil tentang bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan ketika menikah antara madhab Syafi'i dengan madhab Hambali. Istrinya madhab Syafi'i, suaminya madhab Hambali. Bagaimana jemaah? Saling menghargai. Bagaimana khurujan min hadhil mas'alah, supaya keluar dari masalah ini, yaitu bihailin, ada penghalang. Ada apa? Penghalang. Lalu berikutnya, pembahasan berikutnya, sunnah-sunnah wudu, sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk wudu apa saja. Jadi kalau kita mau wudu itu dalam perkara apa saja yang disunnahkan? Pertama, sebelum tidur disunnahkan. Rasul menyampaikan bahwa sebelum tidur itu untuk wudu, kaudu akalis sholat, seperti wudunya kamu hendak sholat. Yang kedua yaitu ketika hendak melakukan hubungan badan yang kedua jika tidak mandi dulu. Maka disunahkan untuk apa? Wudu. Yang ketiga yaitu setelah makan daging unta, itu lebih dianjurkan untuk wudu. Berikutnya ketika hendak muadzan, boleh azan tidak wudu? Boleh, tapi disunahkan apa dalam kondisi wudu. Berikutnya ketika mau mandi janabah. Ketika mau mandi janabah, atau tidak sempat mandi, tidak langsung, ya, misalnya hubungan badan jam 10 malam, mau mandi dingin, diakhirkan ke sebelum subuh, padahal sama-sama mandi. Nanti aja misalnya. Maka disunahkan untuk apa? Wudu. Atau dalam kondisi nyalse, misalnya hubungan badannya siang, nanti mandi ketika hendak melaksanakan sholat
misalnya pagi hari sebelum berangkat kerja, hubungan badan. Ya, hati-hati menjelang zuhur, maka disunahkan wudu ya sebelum dia mandi, wajib nanti. Berikutnya yaitu mandi wajib. Mandi wajib pertama khuruju mani, karena keluar sperma disengaja seperti hubungan badan ataupun juga karena mimpi. Yang kedua waduhulu hasyafati farjan, yaitu terjemahan yang sopannya gimana nih? Masuknya helmnya doang misalnya ke dalam kemaluan istri, tidak sampai keluar mani, maka ini wajib mandi. Kenapa? Karena dukhulnya. Yang ketiga wa haidun, selepas haid. Wa nifasun, dan selepas nifas. Adapun sunnah untuk mandi seperti ghuslul Jumu'ah, sebelum salat Jumat, wastisqa, salat istisqa, salat gerhana matahari, gerhana bulan, atau orang kafir yang baru masuk Islam, itu dihukumi sunnah. Tidak wajib, kecuali si kafir tadi berhubungan badan dengan istrinya, langsung dapat ilham pengen masuk Islam misal. Berikutnya sunnah mandi dianjurkan itu ghuslu man ghassalal mayyit, selepas memandikan mayit, atau setelah hijamah. Dan dalam mazhab Syafi'i banyak sekali setelah pingsan, setelah cabut bulu ketiak itu disunahkan. Bulu ketiak itu dicabut, bukan dicukur. Ya. Tata cara mandi insya Allah kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam.